Halo semuanya, jumpa lagi di video belajar matematika wajib kelas 10. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Fokusnya adalah di persamaan rasional satu variabel. Sebelum masuk persamaan rasional, kita akan mereview sedikit tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Atau dapat dituliskan dalam bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 1. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh 1, x kuadrat min 4x min 3. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat di mana nilai A sama dengan 1. A itu koefisiennya x kuadrat. Kemudian nilai B negatif 4 dan C-nya adalah negatif 3. Contoh lain misalkan negatif 3x kuadrat plus 5. Ini juga persamaan kuadrat di mana nilai A-nya itu negatif 3 dan nilai B-nya itu 0. Serta nilai C-nya adalah 5. Contoh yang ketiga, misalkan 1/4 negatif 1/4 x kuadrat plus 2x. Ini juga persamaan kuadrat, di mana A-nya adalah negatif 1/4, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 0. Dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Metode yang pertama adalah pemfaktoran. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan penyelesaian dari persamaan x kuadrat min 4x plus 3. Mohon maaf, ini harusnya plus 3. Oke, penyelesaian dari persamaan ini adalah, kita tuliskan dulu soalnya, x kuadrat min 4x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi, karena ini metode memfaktorkan, maka kita cari dua bilangan yang jika dijumlah hasilnya adalah negatif 4, ini koefisiennya x, dan jika dikali hasilnya adalah 3. Kita ambil dari konstanta dikali koefisien x kuadrat. Kedua bilangan itu adalah negatif 3 dan negatif 1. Betul, negatif 3 dan negatif 1. Jadi faktornya adalah x min 3 dikalikan x min 1. Sehingga penyelesaiannya x min 3 sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Atau yang kedua x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya boleh dituliskan 1 dan juga 3. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, persamaan dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau tadi koefisiennya x kuadrat 1, kalau ini koefisiennya 2. Kita tuliskan di sini 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Perhatikan, jika koefisien x kuadratnya tidak sama dengan 1, maka bentuk pemfaktorannya adalah
sebagai berikut. Di sini 2x, lalu dibagi 2. Menyesuaikan. Kalau koefisiennya 3, berarti 3x bagi 3, dan seterusnya. Oke, maaf, ini tulisannya seperti ini harusnya. Oke, lalu kita faktorkan lagi. Dua bilangan yang jika dijumlah, hasilnya adalah 3, kita ambil dari koefisien x. Dan jika dikali, hasilnya adalah negatif 4, hasil pengalian ini. Koefisien x kuadrat dan konstanta. Oke, kedua bilangan itu adalah ya, negatif 4 dan juga 1. Negatif 4 dan 1. 2x min 4, 2x plus 1. Kemudian kita sederhanakan, kita hilangkan 2 yang di bawah ini dengan cara dibagi. Ini bagi 2. Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Ini hasilnya x. Jadi faktornya adalah x min 2 dikalikan 2x plus 1 sama dengan 0. Faktor pertamanya, x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2, atau 2x plus 1 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 1, x-nya sama dengan negatif setengah. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah atau 2. Kemudian metode yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Kita akan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita tulis dulu soalnya, x kuadrat plus 6x plus 4 sama dengan 0. Ketika menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, kita harus memindahkan bagian konstanta ke sebelah kanan. Jadi 4 ini kita pindahkan ke kanan. Jadi x kuadrat ditambah 6x sama dengan negatif 4. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan setengah dari koefisiennya x dikuadratkan. Setengah dari koefisiennya x dikuadratkan. Kita coba hitung. X kuadrat plus 6x plus setengah dari 6. Betul, 3. Kemudian kita kuadratkan jadi 9. Negatif 4 ditambah 9. Kemudian kita jadikan bentuk kuadrat. Nah, untuk mengisi titik-titik ini, gunakan angka yang di sini. 3 kuadrat sama dengan 5. Kemudian kita hilangkan kuadratnya dengan cara diakar. Jadi x plus 3 sama dengan plus minus akar 5. Atau x sama dengan negatif 3 plus minus akar 5. Dengan kata lain, saya tuliskan di atas ya, karena tidak muat. Dengan kata lain, akar yang pertama adalah negatif 3 ditambah akar 5. Akar yang kedua adalah negatif 3 dikurangi akar 5. Kemudian metode yang ketiga, kita akan menggunakan rumus. Namanya rumus ABC. Oke, rumus ABC ini sepertinya kalian sudah kenal di SMP ya. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat min 3x ditambah 1 sama dengan 0. Oke, rumus ABC itu yang seperti apa?
X1, X2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ini dia rumus dari rumus ABC. Nah, dari persamaan ini, kita akan cari nilai A-nya, nilai B-nya, dan juga nilai C. Nilai A, koefisien dari X kuadrat, 1. Koefisien dari X, negatif 3, konstantanya 1. Maka, ketika kita substitusikan menjadi min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Hasilnya adalah 3 plus minus akar 9 dikurang 4 dibagi 2. Atau sederhanakan jadi 3 plus minus akar 5 per 2. Dengan kata lain, kita akan mempunyai 2 penyelesaian. X yang pertama adalah 3 plus akar 5 dibagi 2. Dan X yang kedua adalah, kita gunakan yang negatif, 3 min akar 5 dibagi 2. Seperti ini. Yang selanjutnya kita akan membicarakan tentang pertidakssamaan kuadrat. Kalau yang tadi persamaan, sekarang pertidaksamaannya. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2, dan koefisien variabel berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umumnya sebagai berikut. Ada AX kuadrat plus BX plus C lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 lebih dari 0. Kita coba tuliskan di sini. X kuadrat min 7X ditambah 12 lebih dari 0. Yang pertama, kita harus faktorkan dulu. Oke, faktorkan. Dua bilangan yang jika dikali 12, jika dijumlah negatif 7. Kedua bilangan tersebut adalah X min 4 dan X min 3. Lalu kita cari pembuat 0. Pembuat 0-nya adalah X min 4 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X yang pertama, negatif 4-nya pindah jadi 4. X yang kedua, negatif 3-nya pindah jadi 3. Kemudian kita gambarkan pada garis bilangan. Jika 0 di sini, maka 3 itu sebelah kanan, bulatnya kosong, karena soalnya tidak pakai sama dengan, dan 4 di sebelah kanannya lagi, bulatnya juga kosong. Lalu kita cek nilai untuk X sama dengan 0, substitusikan ke soalnya. 0 kuadrat min 7 kali 0 ditambah 12. Hasilnya adalah, betul, 12. 12 itu bilangan positif. Maka di daerah ini positif, antara 3 sampai 4 negatif, kanan ke 4 positif. Seperti ini. Yang dicari adalah yang positif, karena di soal lebih dari 0. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 3 atau X lebih dari 4.
seperti ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke persamaan rasional. Apa sih persamaan rasional itu? Persamaan rasional adalah persamaan dalam bentuk pecahan yang memuat satu atau lebih variabel pada pembilang dan penyebut. Contoh, di sini X plus 3 per 4 sama dengan 5. Kemudian X plus 2 per X min 1 sama dengan 2 per 3. Lalu contoh yang ketiga, X min 5 per 3 sama dengan 2 per X plus 1. Nah, penyelesaian dari persamaan rasional ini seperti apa? Kita akan lihat untuk masing-masing tipe soalnya. Tipe soal yang pertama adalah bentuk masih satu variabel dan pangkat tertingginya 1. Contohnya di sini X plus 3 per 4 sama dengan 5. Penyelesaiannya mudah. Kita tulis dulu soalnya. Oke. Untuk tipe soal ini tidak ada syarat. Kenapa? Karena penyebutnya adalah konstanta. Jadi langsung diselesaikan. X plus 3, 4-nya kita pindahkan ke kanan. Ini pembagian, kalau pindah ke kanan jadi perkalian. 5 dikalikan 4. Kemudian kita sederhanakan X plus 3 sama dengan 20. Kita sederhanakan lagi. X sama dengan 20. 3-nya pindah ke kanan. Tadinya positif, menjadi negatif. Atau X sama dengan 17. Selesai. Ini penyelesaiannya. Kemudian untuk tipe soal yang kedua. Tipe soal yang kedua, penyebutnya mengandung variabel X. Oke, maka kita cari dulu syaratnya. Syaratnya adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Oke, satunya kita pindah, jadi 2X tidak sama dengan negatif 1, atau X-nya tidak sama dengan negatif 1 per 2. Setelah kita cari syaratnya, baru kita selesaikan persamaannya. 1 per 2X plus 1 sama dengan 6 per 5. Kita kalikan silang, 1-nya dikali 5, 6-nya dikali 2X plus 1. 1 kali 5 sama dengan 6, 2X plus 1. 1 kali 5 itu 5, kemudian 6 kali 2X, 12X, 6 kali 1 itu 6. Kemudian konstantanya atau yang hanya angka kita pindahkan jadi satu ruas. Maka 5 dikurangi 6, ini positif ya, pindah ke kiri. Jadi negatif sama dengan 12X. Negatif 1 sama dengan 12X. Kemudian 12-nya kita pindah ke kiri. Yang tadinya perkalian, ketika pindah dia akan menjadi pembagian. Sehingga diperoleh negatif 1 dibagi 12 sama dengan X. Kemudian kita bandingkan dengan syaratnya. Sama tidak dengan syaratnya? Tidak ya, penyelesaiannya negatif 1 per 12. Syaratnya tidak boleh sama dengan negatif setengah. Jadi, himpunan penyelesaian untuk persamaan ini adalah X sama dengan negatif 1/12. Kemudian kita masuk ke tipe yang ketiga. Nah, ada variabel X di kedua ruas. Yang satu sebagai pembilang, yang satu sebagai penyebut. Karena ada yang sebagai penyebut, kita cari dulu syaratnya.
X min 5 tidak boleh sama dengan 0. Atau X tidak boleh sama dengan 5. Betul sekali. Kemudian kita selesaikan persamaannya. X plus 2 per 6 sama dengan 3 per X min 5. Kita kalikan silang. Jadi X plus 2 dikalikan X min 5 sama dengan 3 dikalikan 6. Hasilnya adalah X kuadrat, betul, X dikali X, kemudian X dikali negatif 5, negatif 5X, 2 dikalikan X plus 2X, 2 dikali negatif 5, negatif 10, sama dengan 18. Lalu kita selesaikan, sederhanakan, menjadi X kuadrat, negatif 5X ditambah 2X, negatif 3X, kemudian ini negatif 10, 18-nya kita pindah ke kiri, jadi negatif 18. Lalu kita sederhanakan lagi, X kuadrat min 3X min 10 dikurangi 18, negatif 28. Kemudian kita faktorkan di sini. Dua bilangan yang jika dikali hasilnya negatif 28 dan jika dijumlah hasilnya negatif 3. Kalau kali hasilnya min 28, kalau dijumlah hasilnya negatif 3. Kedua bilangan itu adalah negatif 7 dan 4. Jadi ini X min 7, X plus 4. Lalu kita cari nilai X-nya. X min 7 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. X yang pertama sama dengan 7, X yang kedua sama dengan negatif 4. Ini tinggal pindah ruas ya. Min 7-nya pindah ke kanan jadi 7, plus 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. Memenuhi syaratkah? Iya, karena syaratnya tidak boleh 5. Sedangkan jawaban yang kita peroleh adalah 7 dan negatif 4. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 4. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Nah, ini ada 3 fungsi yang memuat X, yang satu ada bentuk kuadratnya. Terus ada syaratnya juga di sini. Syaratnya adalah X plus 3. Oke, syaratnya kita cari dulu. X plus 3 tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan negatif 3. Lalu kita selesaikan persamaannya. X kuadrat min 2X plus 5 per X plus 3 sama dengan 2X min 1 per 3. Kita kalikan silang. Jadi diperoleh 3 kali X kuadrat min 2X plus 5 sama dengan 2X min 1 kalikan X plus 3. Kemudian kita kalikan 3 kali X kuadrat. 3X kuadrat, 3 kali min 2, min 6X, 3 kali 5, plus 15. Sama dengan 2X dikalikan X. 2X kuadrat, 2X dikalikan 3, 6X, 2X dikalikan, negatif 1 dikalikan X, min X,
negatif 1 kalikan 3, min 3. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat min 6x plus 15 sama dengan 2x kuadrat. Ini hasilnya betul, plus 5x min 3. Langkah selanjutnya, kita pindahkan semua suku yang ada di kanan ke kiri. Jadi 3x kuadrat min 6x plus 15 dikurangi 2x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 3 sama dengan 0. Ya, 2x-nya positif, pindah jadi negatif. 5x-nya positif, pindah jadi negatif. Negatif 3 berpindah jadi positif 3. Kemudian baru disederhanakan. 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat menjadi, betul, x kuadrat. Lalu negatif 6x dikurangi 5x, ya, negatif 11x. Kemudian 15 ditambah 3, 18 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan dua bilangan yang jika dikali hasilnya adalah 18, jika dijumlah hasilnya negatif 11. Kedua bilangan itu adalah negatif 9 dan negatif 2. 9 dan negatif 2. Jadi faktornya adalah x min 9 kalikan x min 2 sama dengan 0. X yang pertama, x min 9 sama dengan 0, atau x min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 9-nya kita pindah ke kanan jadi 9. Negatif 2 kita pindah ke kanan jadi 2. Oke, karena diperoleh nilai X-nya itu 9 atau 2, maka sudah jelas di sini memenuhi syarat. Syaratnya X-nya tidak boleh sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, ya, X sama dengan 9 atau X sama dengan 2. Oke. Nah, untuk video selanjutnya kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan rasional. Materi persamaan rasionalnya sudah selesai. Kemudian di video berikutnya kita baru akan menjelaskan atau belajar tentang pertidaksamaan rasional. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa.